Halo semuanya. Selamat datang di sesi hari ini tentang struktur perusahaan dan pasar. Ini adalah topik penting dalam ekonomi, dan di akhir presentasi ini, kalian akan memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang produksi, penetapan harga, dan persaingan. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita bahas tujuan pembelajaran untuk hari ini. Di akhir sesi ini, kalian seharusnya mampu menentukan dan menginterpretasikan titik impas dan titik penutupan usaha dalam produksi, mendeskripsikan karakteristik persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli, menjelaskan hubungan penawaran dan permintaan dalam persaingan monopolistik dan oligopoli, mengidentifikasi jenis struktur pasar di mana sebuah perusahaan beroperasi dan memahami pengukuran konsentrasi pasar seperti HHI. Hari ini, kita akan membahas 4 konsep utama. Titik impas dan titik penutupan usaha. Bagaimana perusahaan memutuskan untuk terus beroperasi atau menutup usaha. Struktur pasar. Perbedaan antara persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Skala ekonomi dan disekonomi skala. Bagaimana biaya berubah seiring pertumbuhan perusahaan. Pengukuran konsentrasi pasar. Alat seperti rasio konsentrasi N perusahaan dan indeks Herfindahl-Hirschman HHI, untuk mengukur kekuatan pasar. Mari kita mulai dengan titik impas dan titik penutupan usaha. Ini penting bagi perusahaan untuk memutuskan apakah akan terus beroperasi atau menutup usaha. Dalam jangka pendek, beberapa biaya bersifat tetap, seperti sewa atau peralatan, sementara dalam jangka panjang, semua biaya bersifat variabel. Sebuah perusahaan mencapai titik impas ketika total pendapatan sama dengan total biaya, TRTC, atau ketika harga sama dengan biaya rata-rata total, PATC. Pada titik ini, perusahaan tidak mendapat laba ekonomi. Dalam jangka pendek, perusahaan harus menutup usaha jika harga turun di bawah biaya variabel rata-rata, PAVC. Dalam jangka panjang, perusahaan harus menutup usaha jika harga di bawah biaya rata-rata total, PATC. Mari kita lihat gambar 12.1 untuk memvisualisasikan ini. Pada P1, perusahaan mencapai titik impas. Jika harga turun di bawah P2, perusahaan harus menutup usaha dalam jangka pendek karena tidak bisa menutup biaya variabel. Dalam jangka panjang, jika harga tetap di bawah P1, perusahaan harus keluar dari pasar. Sekarang, mari kita lihat gambar 12.2. yang menunjukkan pendekatan total pendapatan dan total biaya. Garis TR adalah garis lurus yang mewakili pendapatan pada berbagai kuantitas. Kurva TC menunjukkan total biaya pada berbagai kuantitas. Titik impas, QBE1 dan QBE2, adalah titik di mana TRTC. Perusahaan memaksimalkan laba pada KMAX, di mana selisih antara TR dan TC adalah yang terbesar. Selanjutnya, mari kita bahas skala ekonomi dan disekonomi skala. Konsep ini menjelaskan bagaimana biaya perusahaan berubah seiring pertumbuhannya. Skala ekonomi terjadi ketika peningkatan produksi menyebabkan penurunan biaya rata-rata. Ini terjadi karena faktor seperti spesialisasi tenaga kerja, produksi massal, dan teknologi yang lebih efisien. Disekonomi skala terjadi ketika perusahaan menjadi terlalu besar, menyebabkan inefisiensi seperti birokrasi dan masalah komunikasi. Skala efisien minimum adalah titik di mana perusahaan beroperasi pada biaya rata-rata terendah. Lihatlah gambar 12.3. Kurva berbentuk U menunjukkan bagaimana biaya menurun dengan skala produksi awalnya, tetapi akhirnya naik ketika perusahaan tumbuh terlalu besar. Titik terendah pada kurva adalah skala efisien minimum. Sekarang, mari kita beralih ke struktur pasar, dimulai dengan persaingan sempurna. Dalam pasar ini, ada banyak perusahaan, masing-masing terlalu kecil untuk memengaruhi harga pasar. Produknya homogen, artinya identik, dan tidak ada kekuatan penetapan harga. Perusahaan adalah pengambil harga, artinya mereka menerima harga pasar sebagai patokan. Dalam jangka panjang, perusahaan menghasilkan laba ekonomi nol karena PMC Mr. ATC. Bayangkan pasar gandum, tidak ada satu petani pun yang bisa menetapkan harga gandum. Mereka semua menjual dengan harga pasar.
Berikutnya adalah persaingan monopolistik. Struktur pasar ini mirip dengan persaingan sempurna tetapi dengan satu perbedaan utama, diferensiasi produk. Perusahaan menjual produk yang mirip tetapi tidak identik, seperti merek pasta gigi. Setiap perusahaan memiliki sedikit kekuatan penetapan harga karena konsumen melihat perbedaan dalam kualitas, fitur, atau merek. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa mendapatkan laba ekonomi positif, tetapi dalam jangka panjang, pendatang baru akan mendorong laba menjadi nol. Lihatlah gambar 12.5. Dalam jangka pendek, perusahaan menetapkan harga di atas ATC, menghasilkan laba. Tetapi dalam jangka panjang, perusahaan baru masuk, menggeser kurva permintaan ke bawah hingga PATC, dan laba menghilang. Sekarang, mari kita bandingkan output perusahaan dalam persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Ini penting karena menunjukkan bagaimana struktur pasar yang berbeda memengaruhi harga dan efisiensi. Dalam persaingan monopolistik, panel A, perusahaan menetapkan harga lebih tinggi dari biaya marginal, PMC. Ini karena perusahaan memiliki sedikit kekuatan penetapan harga akibat diferensiasi produk. Namun, ini menyebabkan kapasitas berlebih, artinya perusahaan tidak beroperasi pada skala yang paling efisien. Biaya rata-rata total, ATC, mereka tidak diminimalkan, yang tidak efisien. Dalam persaingan sempurna, panel B, perusahaan menetapkan harga sama dengan biaya marginal, PMC. Ini adalah hasil yang paling efisien karena perusahaan beroperasi pada titik minimum ATC, artinya mereka berproduksi dengan biaya terendah. Tidak ada kapasitas berlebih, dan sumber daya digunakan secara efisien. Kesimpulannya, persaingan monopolistik menyebabkan harga lebih tinggi dan inefisiensi dibandingkan persaingan sempurna, di mana harga lebih rendah dan sumber daya digunakan lebih efisien. Sekarang, mari kita bahas oligopoli, pasar yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Perusahaan saling bergantung. Mereka harus mempertimbangkan bagaimana pesaing akan merespons keputusan harga mereka. Produk bisa homogen, seperti minyak, atau dibedakan, seperti mobil. Strategi penetapan harga rumit, dan perusahaan sering menggunakan model seperti kurva permintaan patah, model Chournout, atau keseimbangan Nash untuk memprediksi hasil. Lihatlah gambar 12.7, kurva permintaan patah. Perusahaan percaya bahwa jika mereka menaikkan harga, pesaing tidak akan mengikuti, tetapi jika mereka menurunkan harga, pesaing akan menyesuaikan. Ini menciptakan patahan pada kurva permintaan dan celah pada kurva pendapatan marginal. Kurva permintaan patah juga memengaruhi pendapatan marginal. Ada celah pada kurva Mr. di harga patahan, PK, dan perusahaan memproduksi di mana Mr. MC yang terjadi pada harga patahan. Dalam keseimbangan Nash, tidak ada perusahaan yang bisa meningkatkan laba dengan mengubah strateginya secara sepihak. Misalnya, jika perusahaan A menetapkan harga tinggi dan perusahaan B menetapkan harga rendah, tidak ada yang bisa meningkatkan laba dengan mengubah strategi mereka. Dalam oligopoli perusahaan dominan, satu perusahaan menetapkan harga pasar, P, berdasarkan struktur biayanya. Perusahaan pesaing mengambil harga ini dan memproduksi di mana MCP. Seiring waktu, perusahaan dominan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar karena pesaing keluar atau mengurangi output. Kolusi terjadi ketika perusahaan bertindak seperti monopoli, menetapkan harga lebih tinggi, kolusi, dan memproduksi lebih sedikit, kolusi. Sebaliknya, persaingan sempurna menghasilkan harga lebih rendah, persaingan, dan output lebih tinggi, persaingan. Kolusi merugikan konsumen dengan menaikkan harga dan mengurangi output. Mari kita rangkum karakteristik utama setiap struktur pasar. Persaingan sempurna. Banyak perusahaan, tidak ada kekuatan penetapan harga, produk homogen. Persaingan monopolistik. Banyak perusahaan, sedikit kekuatan penetapan harga, produk dibedakan. Oligopoli. Beberapa perusahaan, kekuatan penetapan harga signifikan, keputusan saling bergantung. Monopoli. Satu perusahaan, kekuatan penetapan harga sangat tinggi, tidak ada substitusi. Untuk menganalisis kekuatan pasar,
Kita menggunakan pengukuran konsentrasi seperti rasio konsentrasi N perusahaan dan indeks Herfindahl-Hirschman, HHI. Sebelum merger, rasio konsentrasi 4 perusahaan adalah 65% dan HHI adalah 0,1175. Setelah merger, rasio konsentrasi 4 perusahaan meningkat menjadi 70% dan HHI melonjak menjadi 0,1950. HHI lebih sensitif terhadap merger dan lebih baik mencerminkan peningkatan kekuatan pasar. Untuk merangkum, titik impas dan penutupan usaha membantu perusahaan memutuskan kapan harus beroperasi atau keluar dari pasar. Skala ekonomi memungkinkan perusahaan mengurangi biaya seiring pertumbuhan, tetapi disekonomi skala dapat menyebabkan inefisiensi. Persaingan sempurna menampilkan banyak perusahaan tanpa kekuatan penetapan harga, sementara persaingan monopolistik memungkinkan diferensiasi produk. Oligopoli melibatkan beberapa perusahaan yang saling bergantung, dan monopoli menampilkan satu perusahaan dengan kekuatan penetapan harga yang sangat besar. Pengukuran konsentrasi seperti HHI membantu kita memahami kekuatan pasar dan dampak merger. Itu saja untuk sesi hari ini tentang struktur perusahaan dan pasar. Saya harap kalian sekarang memahami bagaimana perusahaan beroperasi dalam lingkungan pasar yang berbeda dan bagaimana mereka membuat keputusan penting tentang produksi dan penetapan harga. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.